Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyaksikan video kami seminar hasil skripsi yang berjudul Studi Pembuatan Nanomaterial CaCO3 dengan Sistem Kopresipitasi dan Ball Mill. Sebelumnya, perkenalkan kami dari jurusan Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya Vira Tria Octavia dengan NIM 20316100052 dan partner saya Ita Kita Fuzi dengan NIM 20316100022. Dosen pembimbing kami yaitu Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan Ibu Yuni Kurniati STMT, dan dengan dosen penguji kami yaitu Bapak Ani Rahmat STMT dan Ibu Oki Putri Prastuti STMT. Untuk outline yang akan kami sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Indonesia merupakan negara industri. Dapat dikatakan demikian karena pembangunan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini menyebabkan gas CO2 juga semakin meningkat. Menurut data dari World Resource Institute di Washington DC, bahwa Indonesia menduduki urutan ke-6 setelah China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Rusia dengan CO2 yang dihasilkan sebesar 2,05 miliar ton per tahunnya. Dari gas CO2 yang dihasilkan, maka akan berdampak pada emisi gas rumah kaca atau global warming. Oleh karena itu, perlu adanya suatu inovasi sintesa nanomaterial CaCO3 untuk menekan emisi gas CO2. Sintesa pembentukan nanomaterial CaCO3 itu merupakan suatu proses pembentukan partikel dengan ukuran yang kurang dari 100 nanometer dan sekaligus dapat mengubah sifat dan kegunaannya. Dalam pembentukan nanomaterial CaCO3 itu terdapat dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode top down dan yang kedua yaitu metode bottom up. Metode top down sendiri itu merupakan proses sintesis nanopartikel secara fisika yang tidak melibatkan proses kimia di dalamnya. Yang terjadi hanya proses pemecahan material yang berukuran besar menjadi material yang berukuran nanometer. Sedangkan bottom up sendiri merupakan suatu proses sintesis nanopartikel secara kimia yang melibatkan proses kimia dari sejumlah material awal atau prekursor sehingga dihasilkan material lain yang berukuran nanometer. Metode top down yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode ball mill dengan prinsip kerja memutarkan silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan terdapat material di dalamnya. Sedangkan untuk bottom up kita menggunakan proses kopresipitasi, yaitu suatu proses kimia yang membawa suatu zat terlarut ke bawah sehingga terbentuk endapan yang dikehendaki. Pada penelitian kali ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan nanomaterial CaCO3 menurut studi literatur. Dan yang kedua ialah bagaimana pengaruh metode yang digunakan untuk proses sintesa CaCO3 terhadap ukuran material CaCO3. Ruang lingkup pada penelitian kali ini ada 4. Yang pertama, metode yang digunakan dalam sintesa nanomaterial CaCO3 yaitu metode kopresipitasi dan metode ball mill, di mana pada metode ball mill itu dengan cara memecahkan material hingga berukuran nanomaterial. Sedangkan pada kopresipitasi dengan cara mereaksikan suatu senyawa hingga terbentuk nanomaterial CaCO3. Nah, untuk bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu bahan yang mengandung kalsium sesuai dengan data pada jurnal yang diperoleh.
Nah, sedangkan pada pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji SEM, XRD, XRF, PSA, dan GISI. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat 5 tahapan yang digunakan. Yang pertama yaitu tahap penentuan topik. Pada tahap penentuan topik ini kami menentukan suatu topik dari persoalan atau masalah yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Dan yang kedua yaitu tahap penentuan rumusan masalah. Pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian karena digunakan sebagai pedoman dari suatu penelitian. Dan yang ketiga yaitu studi literatur. Di sini kami mencari informasi yang berhubungan dengan persoalan penelitian secara sistematis atau untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan topik yang akan diteliti. Dan yang keempat yaitu pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini merupakan tahapan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian berupa dokumentasi dari penelitian terdahulu sebagai informasi atau data yang akan dikaji. Dan yang kelima yaitu analisa data. Pada analisa data ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu berupa reduksi data. Kita mereduksi data yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Dan yang kedua yaitu menyajikan data yang telah direduksi. Dan yang ketiga yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang didapatkan atau dari penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan pada metode Ball-Mill ini terdapat 2 variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu waktu proses penggilingan. Semakin lama waktu penggilingan akan mengakibatkan ukuran partikel semakin kecil. Namun apabila terlalu lama atau melebihi waktu optimum, ukuran partikel yang dihasilkan bisa menjadi lebih besar. Membesarnya ukuran partikel ini disebabkan karena partikel beraglomerasi kembali setelah partikel dipatahkan atau dipecahkan oleh bola-bola. Hal ini terjadi dari bubuk yang sudah dipecahkan dan berukuran kecil terjadi pengompleksian yang mengakibatkan bubuk menyatu, sehingga ukuran butir menjadi besar. Waktu penggilingan yang lama dan kecepatan penggilingan yang tinggi merupakan faktor yang menyebabkan sampel terkontaminasi. Dan untuk variabel yang kedua yaitu rasio berat bola serbuk. Semakin tinggi nilai BPR, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan peningkatan bola, tumbukan persatuan waktu meningkat dan konsekuensinya adalah banyak energi yang ditransferkan ke partikel-partikel serbuk dan proses pembentukan berjalan lebih cepat. Berikut merupakan hasil review jurnal yang kami lakukan terkait pengaruh waktu penggilingan pada Ball-Mill terhadap ukuran nanomaterial yang dihasilkan. Pada jurnal pertama menggunakan 2 bahan. Yang bahan pertama menggunakan Na2CO3 ditambahkan dengan CaCl2 ditambah dengan NaCl. Untuk bahan yang kedua menggunakan K2CO3 ditambah CaCl2 ditambah dengan KCl dengan variasi waktu sebesar 10 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit, dan 120 menit, menghasilkan ukuran yang paling optimum yaitu sebesar 78 nanometer selama 60 menit untuk bahan yang pertama, 133 nanometer selama 60 menit untuk bahan yang kedua. Untuk jurnal yang kedua menggunakan bahan Na2CO3 ditambah dengan CaCl2 ditambah dengan NaCl dengan variasi waktu 1 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam, menghasilkan hasil yang paling optimum sebesar 77 nanometer dengan penggilingan selama 4 jam. Dan untuk jurnal yang ketiga menggunakan bahan CaCO3 dengan variasi waktu 0, 3, 6, 9, 12, dan 24 jam menghasilkan hasil yang paling optimum sebesar 200 nanometer sampai 1 mikrometer dengan penggilingan selama 24 jam. Dan untuk jurnal yang terakhir yaitu dengan menggunakan bahan CaCO3 dengan variasi waktu 3, 6, 9, 12, 15, 18 jam mendapatkan hasil yang paling optimum sebesar 600 nanometer selama 18 jam.
Dari keempat jurnal tersebut dapat diketahui bahwa ukuran nanomaterial paling optimum dihasilkan pada jurnal kedua, yaitu 77 nanometer dengan waktu penggilingan selama 4 jam. Hal ini dikarenakan efek perputaran bola-bola akan membentur material yang berada dalam tabung sehingga dapat menghancurkan material atau partikel. Selain lama penggilingan, jenis dan ukuran awal bahan baku juga mempengaruhi hasil ukuran partikel yang didapatkan. Dan dari keempat jurnal tersebut, fase nanomaterial CaCO3 yang dihasilkan berupa kristal kalsit. Kemudian, variabel yang kedua pada metode ball mill adalah rasio berat bola dan serbuk, di mana dari ketiga jurnal di atas menyatakan bahwa semakin tinggi BPR, maka pembentukan nanomaterial CaCO3 semakin cepat, serta ukuran yang dihasilkan semakin kecil. Artinya, bagian yang kosong pada grinding ball akan berkurang dan jumlah tumpukan akan meningkat. Nah, ini menyebabkan energi akan lebih banyak yang tersalur ke serbuk dalam waktu yang singkat. Nah, untuk variabel yang paling optimum yaitu dengan rasio 20:1 dengan hasil 28 nanometer pada waktu penggilingan selama 2 jam. Lanjut ke metode yang kedua yaitu kopresivitasi, di mana pada metode ini ada 3 variabel. Yang pertama yaitu laju alir gas CO2 dengan parameter pH dan suhu larutan, di mana ketika pH dan suhu larutan tidak berubah dan konstan, maka pengontakan gas CO2 akan diberhentikan. Nah, laju alir gas CO2 semakin meningkat akan meningkatkan laju transfer antar gas dan larutan, sehingga dapat mengurangi ukuran partikel. Kemudian, variabel yang kedua yaitu kecepatan dan lama pengadukan, di mana dia berefek pada pembesaran intensitas molekul polarut untuk kontak dengan material yang akan menyebabkan partikel terpecah dan menghasilkan ukuran partikel yang sangat kecil. Dan selanjutnya yaitu variabel konsentrasi surfaktan, di mana ini tergantung dengan jenis dan konsentrasi surfaktan yang digunakan. Ketika surfaktan ditambahkan pada suatu larutan, itu dapat mengurangi energi antar muka kristal dan meningkatkan stabilitas gelembung, sehingga meningkatkan transfer massa gas yang menghasilkan partikel halus. Berikut merupakan data dari penelitian terdahulu yang mengambil laju alir gas sebagai variabel pada metode kopresivitasi, menyatakan bahwa semakin tinggi laju alir gas, maka semakin kecil ukuran partikel yang dihasilkan. Sesuai dari penyataan tersebut, pada jurnal yang pertama, pada laju alir gas sebesar 37,5 kg feet per cm kubik, menghasilkan 85,5 nanometer dengan waktu pengendapan selama 36 jam. Selain laju alir gas dapat mempengaruhi ukuran partikel, laju alir gas juga dapat mempengaruhi fase yang terbentuk pada nanomaterial CaCO3. Pada nanomaterial CaCO3 ini terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu vaterit, kalsit, dan aragonit. Pada fase kalsit terbentuk ketika laju alir gas rendah, sehingga menurunkan supersaturasi larutan karena kurangnya ketersediaan dari gas CO2, sehingga pembubaran fase vaterit akan terjadi lebih baik dan mempercepat transformasi dari fase vaterit menjadi kalsit. Kemudian ada fase vaterit, di mana fase ini terbentuk ketika laju alir gas tinggi dan temperatur rendah, sehingga meningkatkan supersaturasi yang akan mempermudah dan mempercepat proses pengintian serta pengendapan, yang mana keadaan ini akan membatasi transformasi fase vaterit menjadi kalsit. Dan yang terakhir adalah fase aragonit, di mana fase ini terbentuk ketika laju alir gas rendah dengan temperatur tinggi, yang mana pada keadaan laju alir gas CO2 rendah akan ketersediaan gas CO2 semakin sedikit, sehingga dapat menurunkan supersaturasi. Selain itu, pada fase ini memiliki struktur CaO9 yang membutuhkan temperatur tinggi dalam pembentukannya, karena ion kalsium dalam mengikat dan menyusun atom O
yang mengelilingi juga memerlukan keteraturan yang tinggi. Berikut merupakan hasil review jurnal yang kami lakukan terkait pengaruh kecepatan dan lama pengadukan pada metode kopresipitasi terhadap ukuran nanomaterial yang dihasilkan. Pada jurnal pertama menggunakan bahan CaNO3 2 kali dan Na2CO3 dengan variasi kecepatan pengadukan 300, 5.000, 11.000, 14.000, 18.000, 22.000, 26.000, dan 30.000 rpm. Dari proses tersebut didapatkan hasil yang paling optimum pada kecepatan pengadukan 14.000 rpm dan menghasilkan ukuran partikel minimal 29,5 nanometer. Dan pada jurnal kedua menggunakan bahan CaOH2 dengan variasi kecepatan pengadukan 50-600 rpm. Kemudian hasil yang paling optimum didapatkan pada kecepatan pengadukan 600 rpm menghasilkan ukuran partikel 70 nanometer. Hasil tersebut dikarenakan proses nukleasi yang terjadi secara cepat pada larutan yang memungkinkan pembentukan sejumlah nuklei kecil dalam interval-interval percampuran ini. Kemudian, jika kecepatan pengadukan terlalu lama, terjadi kejenuhan yang menyebabkan sedikitnya nukleasi yang terbentuk dan partikel mulai menggumpal, sehingga ukuran partikel kalsium karbonat yang dihasilkan lebih besar. Selanjutnya yaitu konsentrasi surfaktan pada metode kopresipitasi. Surfaktan sendiri merupakan bahan yang pada konsentrasi rendah dalam suatu sistem mempunyai sifat terserap di atas permukaan atau antar permukaan dari sistem dan mengubah energi bebas permukaan atau antar permukaan hingga suatu tingkat teramati. Kenapa surfaktan dapat mengurangi partikel atau mengurangi ukuran partikel? Karena penambahan surfaktan dapat mengurangi tegangan permukaan gelembung yang menyebabkan meningkatnya stabilitas gelembung kecil sehingga ukuran partikel yang dihasilkan semakin kecil. Namun ketika penambahan surfaktan terlalu tinggi atau terlalu banyak akan menghambat laju perpindahan massa gelembung sehingga mengurangi laju karbonasi dan pembentukan partikel yang lebih besar. Berikut merupakan data peneliti terdahulu yang mengambil surfaktan sebagai variabel pada metode kopresipitasi. Nah, dari kelima jurnal ini menyatakan bahwa ketika adanya penambahan surfaktan dapat mempengaruhi ukuran partikel. Nah, seperti contoh pada jurnal yang ketiga menyatakan ketika penambahan surfaktan sebanyak 30% hanya menghasilkan ukuran partikel sebesar 39 nanometer. Sedangkan pada penambahan surfaktan sebanyak 42% menghasilkan ukuran partikel sebesar 19 nanometer. Nah, ini sesuai dengan teori sebelumnya yang sudah saya jelaskan ketika adanya penambahan surfaktan akan mempengaruhi ukuran partikel. Selanjutnya yaitu studi komparasi. Berikut merupakan parameter yang menunjang komparasi antara metode ball mill dan metode kopresipitasi dalam sintesa nanomaterial CaCO3. Parameter yang pertama yaitu waktu proses. Waktu proses yang digunakan pada metode kopresipitasi ini lebih lama dibandingkan dengan metode ball mill. Dan yang kedua yaitu energi. Energi yang digunakan pada metode ball mill lebih tinggi dibandingkan pada metode kopresipitasi. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas bahan. Kompleksitas bahan yang digunakan pada metode kopresipitasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan metode ball mill. Dan yang keempat yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang dihasilkan dari metode ball mill itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode kopresipitasi. Dan yang kelima yaitu biaya produksi. Biaya produksi yang digunakan pada metode kopresipitasi ini lebih mahal dibandingkan dengan metode ball mill. Dan yang keenam yaitu distribusi partikel. Distribusi partikel yang dihasilkan pada metode kopresipitasi ini lebih seragam dibandingkan dengan metode
ball mill. Dan yang ketujuh yaitu kemurnian produk. Kemurnian produk yang dihasilkan dari metode ball mill ini lebih tinggi dibandingkan dengan metode kopresipitasi. Dan berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Yang pertama yaitu dalam proses sintesa nanomaterial CaCO3 dengan menggunakan metode ball mill, variabel rasio berat bola serbuk lebih memberikan kontribusi yang maksimal berdasarkan ukuran material yang dihasilkan dibandingkan dengan memperbesar waktu penggilingan. Dan yang kedua yaitu metode kopresipitasi yang digunakan dalam sintesa nanomaterial CaCO3 dengan variabel aliran gas yang paling optimum adalah 37,5 kg feet per cm kubik dan kecepatan pengadukan 14.000 rpm serta penggunaan surfaktan span 80 dan twin 80 sebesar 42% berat. Dan yang ketiga yaitu dari kedua metode yang digunakan yaitu metode ball mill dan kopresipitasi, metode yang menghasilkan material yang paling optimal yaitu metode kopresipitasi karena dapat menghasilkan ukuran material yang lebih kecil dan hasil yang didapatkan lebih seragam dibandingkan dengan metode ball mill. Baik, terima kasih kepada para audiens yang telah menyaksikan video seminar hasil skripsi kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Vira Tria Octavia dan partner saya Ita Kita Fuzi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.